Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang perbedaan dari KBK, K13, Kurikulum Merdeka, dan yang terakhir itu ada tentang KTSP. Nah, di sini tuh kami beranggotakan 5 orang. Nah, yang pertama itu ada saya sendiri atas nama Nurmi dengan NIM 20800124097. Nah, pemateri pertama yang akan membahas tentang apa sih itu KBK yang akan dibahas oleh Saudari Nur Fadila yang dengan NIM 20800124120. Terus yang ketiga itu ada Saudari Marsha Ramadhani yang akan membahas tentang K13 dengan NIM 20800124118. 118. Terus pemateri ketiga yang akan membahas tentang kurikulum merdeka yang akan dibahas oleh Saudari Dewi Sartika Wijayanti dengan NIM 20800124106. Dan yang terakhir yaitu yang akan membahas tentang apa sih itu KTSP yang akan dibahas oleh Saudari Sri Hestiwana dengan NIM 20800124101. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita melangkah ke pemateri pertama tentang KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK mulai diterapkan pada tahun 2004 sebagai inisiatif pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan fokus pada kemampuan yang perlu dikuasai oleh siswa. Di dalam pendekatan KBK ini, proses pembelajaran dirancang untuk memastikan siswa menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini didasarkan pada prinsip sentralisasi, yang berarti pemerintah pusat menetapkan sebagian besar kebijakan dan isi kurikulum. Meskipun mengutamakan hasil belajar atau kompetensi, ada kendala karena banyak guru yang belum terbiasa dengan metode penilaian berbasis kompetensi ini. Contohnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru meminta siswa untuk merangkum isi dari teks bacaan hidup dan bersih dan sehat. Tujuannya bukan sekedar untuk menyalin teks, tetapi agar siswa dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami isi bacaan dan menuliskannya kembali dengan bahasanya sendiri. Guru menggunakan rubrik penilaian yang berfokus pada kompetensi yang meliputi pemahaman, penyusunan kalimat yang efektif, dan akurasi isi. Baik, itulah tadi pembahasan tentang KBK dari Saudari Nur Fadila. Selanjutnya kita ke pemateri kedua yaitu tentang K13. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kurikulum K13 atau yang biasa disebut dengan K13. Kurikulum 2013 ini diluncurkan dengan tujuan untuk menyempurnakan KTSP dengan menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. K13 ini menerapkan metode ilmiah yang melibatkan langkah-langkah seperti mengamati, bertanya, menganalisis, mencoba, dan menyampaikan informasi. Selain itu, kurikulum ini juga memprioritaskan pendidikan karakter serta penilaian yang otentik sehingga seluruh aspek perkembangan siswa dapat diukur bukan hanya dari prestasi akademiknya. Meski memiliki niat baik, K13 ini sering dianggap rumit dan memerlukan kesiapan guru dalam hal administrasi pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pengajaran IPA, siswa diajak untuk menjalani proses ilmiah melalui langkah-langkah seperti mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau dengan bertanya mengenai faktor pengaruh pertumbuhan dan mencoba menanam dengan kondisi yang berbeda. Lalu siswa menganalisis hasil pengamatan dan menyampaikan hasil percobaan di depan kelas. Guru juga ini menilai sikap tanggung jawab dan kerjasama yang ditunjukkan selama kegiatan berlangsung. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya.
mengenai kurikulum 2013. Terima kasih. Baik, mungkin itulah tadi materi dari Saudari Marsha Ramadhani yang membahas tentang K13. Selanjutnya kita membahas tentang kurikulum merdeka. Di sini saya akan membahas kurikulum kemerdekaan yang dimana materi yang saya dapat itu dari jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023. Kurikulum merdeka ini diluncurkan pada tahun 2022 sebagai sebuah perubahan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini memberikan kesempatan besar bagi pengajar dan murid untuk melaksanakan proses pengajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Ciri khas utama dari kurikulum merdeka ini adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan karakter pelajar Pancasila dengan struktur kurikulum yang luas serta penekanan pada materi-materi penting agar proses belajar menjadi lebih mendalam. Dalam konteks ini, peran guru adalah sebagai fasilitator, sedangkan murid berperan sebagai individu aktif yang turut menentukan jalur pembelajaran mereka. Sebagai ilustrasi, dalam proyek profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, siswa bekerja dalam tim untuk membuat kampanye digital mengenai pengurangan sampah plastik di sekolah. Mereka melakukan penelitian data, menghasilkan poster digital dan mempresentasikan hasil, sementara guru berperan sebagai pembimbing yang membantu menjalankan proses kreativitas siswa. Mungkin itu dari saya. Nah, itulah tadi pembahasan dari Saudari Dewi Sartika Wijayanti yang membahas tentang kurikulum merdeka. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang KTSP yang akan dibahas oleh Saudari Sri Hestiwana. Baik, saya akan menjelaskan tentang KTSP, di mana kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP sebagai perkembangan dan penyempurnaan dari KBK. Pemerintah meluncurkan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pada tahun 2006. KTSP memberikan keulasan lebih kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan keadaan, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing. Setiap sekolah bertanggung jawab untuk menyusun silabus rencana pembelajaran yang mengacu pada standar nasional, mengenal isi dan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, KTSP bersifat netralistik dan menekankan kemandirian sekolah dalam mengelola pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah variasi kemampuan antara sekolah dan guru dalam menyusun dan menerapkan kurikulum. Sebagai contoh, sebuah sekolah di wilayah pesisir menambahkan tema lokal, pelestarian lautan kita. Nah, dalam materi pelajaran IPA dan IPS, guru membuat silabus dan RPP sendiri merujuk pada standar nasional. Namun, konten dan aktivitas disesuaikan dengan potensi lokal seperti mengajak siswa untuk melakukan pengamatan di pantai dan bercakap-cakap dengan nelayan. Nah, baik, mungkin itulah tadi materi tentang perbedaan antara KBK, K13 kurikulum merdeka dan KTSP. Nah, baik, dapat saya simpulkan bahwa dari perkembangan keempat kurikulum tersebut terlihat bahwa pendidikan di Indonesia sekarang ini itu sedang menuju sistem yang lebih responsif dan berfokus pada siswa. Nah, setiap perubahan kurikulum berusaha untuk menanggapi kebutuhan zaman dan tantangan global yang dihadapi. Nah, kurikulum merdeka merupakan puncak dari solusi
puncak dari evolusi yang menekankan kebebasan berpikir, berkreativitas dan karakter siswa. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan para guru, fasilitas sekolah dan dukungan kebijakan yang berkesinambungan. Nah, sebagai contohnya itu proyek lingkungan yang terdapat dalam kurikulum Merdeka menjadi bukti bahwa pendidikan saat ini tidak hanya memprioritaskan nilai akademis, tetapi juga pembentukan karakter pelajar Pancasila yang kritis dan berbudi pekerti. Baik, mungkin itulah dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.